Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi farada alaina bi talabil ilmi minal ulama'i wa humul ulama' min warasatil anbiya'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Ayyuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wattaqullaha mastata'tum. Faminal muttaqina humul ladzina yatlubuna tariqatallahi wa rasulih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa mencari jalan-jalan ketakwaan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pintu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk bisa mengenal Allah ada jalan yang disebut dengan thariqah. Namun pada saat kita mengarungi perjalanan tersebut, kita membutuhkan ilmu. Karena banyak rambu-rambu dan tata cara yang baik dan benar, juga ada tata cara yang salah dan mencelakakan pada saat mengarungi perjalanan tersebut. Maka pengetahuan itu kita kenal dengan ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, apakah sama antara orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi istifham. Dalam ilmu mantik, ilmu balaghah, itu dikenal dengan istilah istifham. Allah sedang mengajarkan, menegaskan, memahamkan, memberitahu kepada kita bahwa sungguhnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu akan berbeda derajatnya. Ada dalam suatu riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Min iqtirabis sa'ati an turfa'al ashrar wa tudha'al akhyar wa yuftahal qawlu wa yukhzanal 'amalu." Di antara tanda dekatnya dengan kiamat adalah antur fa'al ashraru. Orang-orang yang buruk kedudukannya menurut syariat, seperti orang yang buruk akhlaknya, orang yang bodoh tapi mengaku dia sebagai orang yang alim, sebagai orang yang pandai, di saat itu akan dimuliakan. Yang bukan ulama dianggap ulama, hanya sebatas khutbah, hanya sebatas penceramah, hanya sebatas orator, bahkan provokator pun dianggap ulama di akhir zaman. Wa tudha'al akhyaru, sedangkan orang-orang terpilih, orang-orang saleh, orang-orang alimnya akan dianggap rendah pada saat itu. Sehingga ada orang yang berkata, bahkan bukan satu atau dua orang, berkelompok, mengaji kepada satu orang habib yang ahli maksiat dan bodoh lebih utama dibandingkan mengaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, dan tidak berkesesuaian dengan athar sahabat, tidak berkesesuaian dengan ijma para salafun as-salih. Berarti itu adalah fatwa sesat. Meskipun yang menyampaikannya menggunakan imamah seperti al-faqir, menggunakan gamis, menggunakan jubah, atau seolah-olah dia pengamal sunnah berjanggut seperti saya. Tapi jika ada orang yang berkata demikian, atau bahkan menggadang-gadang dirinya menyatakan diri sebagai keturunan Nabi SAW, tapi dia berfatwa seperti itu, thalabul ilmi kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan thalabul ilmi kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Saya pastikan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah fatwa yang sesat. Maka jangan diikuti.
Jangan-jangan ini adalah salah satu tanda menjelang kiamat. Wa tudha'al akhyar, orang-orang terpilih, orang-orang yang alim, yang saleh, terlebih para aulia Allah pun mungkin akan dihinakan di zaman menjelang kiamat. Para pemegang syariat akan direndahkan hanya oleh fatwa bodoh dari orang-orang yang mengatakan sebagai pengakuannya sebagai keturunan Nabi padahal belum tentu terverifikasi. Wa yuftahal qawlu, dan menjelang akhir zaman ungkapan-ungkapan, ucapan, perkataan akan dibuka. Kita sekarang sudah memasuki masa itu di mana orang bebas berpendapat, bahkan mengapresiasikan, mengaplikasikan dengan segala bentuk media yang tersedia. Di media sosial, orang yang bodoh pun mereka bak seperti orang yang alim. Mereka berkomentar sesuai dengan nafsunya, bukan dengan kapasitas ilmu yang komprehensif, yang mumpuni. Tapi banyak orang di akhir zaman yang mereka menganggap dirinya lebih ngerti daripada orang lain, lebih alim daripada orang lain. Bahkan jika dibandingkan dengan para ulama sekalipun, orang-orang seperti itu menganggap dirinya lebih faham dibandingkan para ulama. Di akhir zaman seperti itu. Karena tidak ada diskusi secara langsung, mereka bisa menorehkan kalimat-kalimat itu pada media di mana tidak saling berjumpa satu sama lain, maka komentarnya pun seenaknya saja. Padahal tidak komprehensif, tidak mumpuni, tidak memiliki kapasitas kealiman. Wa yuhzanal amalu, menggunakan kha. Dan amal pada saat itu akan dikunci. Artinya banyak keinginan kita untuk bisa beramal soleh, tapi kesulitan yang senantiasa menghambat pada saat akan melangkah mengamalkan amal soleh tersebut. Banyak halangan, banyak rintangan. Mau mengaji saja banyak hambatannya. Wa yuqra'a bil qaumi al-mathnatu, dan pada saat itu akan dibacakan al-mathnah pada suatu kaum. Laisa fihim ahadun yunkiruha, yang tidak ada salah seorang pun dari mereka yang berani mengingkari kesalahannya. Qila, ditanyakan oleh sahabat, wa mal mathnatu, apa itu yang disebut al-mathnah ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, maktutibat siwa kitabillahi azza wa jalla, apapun yang ditetapkan selain kitabullah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Riwayat ini sebetulnya telah lebih dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yuthbatal jahlu, atau wa yathbutal jahlu. Di antara tanda menjelang kiamat adalah ilmu akan dicabut oleh Allah dari muka bumi, akan diangkat, dan akan dibiarkan bertebarannya kebodohan. Riwayat yang lain menyebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yarfa'u fiha al-ilmu. Di antara hari-hari menjelang kiamat ada hari-hari di mana kebodohan akan turun bertubi-tubi dan ilmu akan diangkat satu persatu. Hadis ini diriwayatkan di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yataqarabu az-zaman wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitan wa yulqa asy-syuhru wa yakthurul haraju. Zaman ini saling berganti. Zaman ini akan terus-menerus saling mendekat satu sama lain dengan kiamat. Akan semakin dekat dengan akhir zaman, yang mana pada saat itu wa yuqbadul ilmu akan dicabut oleh Allah dari muka bumi, wa tadhharul fitanu, dan akan muncul berbagai macam kerusakan, keburukan-keburukan, wa yulqa asy-syuhhu, dan akan dilemparkan kebakhilan kepada hati manusia, wa yakthurul haraju, dan akan banyak terjadi pembunuhan.
Hadis dalam Sahih Muslim. Kita telah menyaksikan hal-hal tersebut saat ini di zaman kita, di mana dalam pemberitaan banyak sekali terjadi pembunuhan-pembunuhan yang dulu mungkin hal itu adalah hal yang bisa membuat geger, tapi sekarang adalah informasi yang seolah-olah biasa kita terima di laman-laman media pemberitaan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Lantas pertanyaannya, dengan cara apa Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Apakah Allah akan membodohkan manusia begitu saja? Yang tadinya mereka bahkan mungkin memiliki strata pendidikan yang tinggi, mereka memiliki pengetahuan, tiba-tiba hilang pemahamannya. Apakah demikian? Bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari otak manusia begitu saja. Walakinnallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan orang-orang alim atau orang-orang ilmu itu akan sedikit, tinggal sedikit, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan mengangkat rujukannya, pimpinannya, orang yang diikutinya dari kalangan orang-orang bodoh. Fadallu fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika orang-orang seperti ini diangkat menjadi rujukan, menjadi mufti, menjadi ulamanya, menjadi muftinya, maka ketika ditanya mereka tidak menjawab dengan kapasitas keilmuan yang valid. Validitas ilmu itu apa? Sanad ilmu. Banyak di akhir zaman orang tidak peduli dengan sanad ilmu. Maka fadallu wa adallu, maka orang-orang seperti itu akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Apakah benar validitas ilmu itu adalah sanad ilmu? Betul. Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak beliau berkata, al-isnadu minad din. Sanad adalah bagian daripada agama. Walaulal isnad, andaikan kita tidak menjaga sanad, tidak memperhatikan sanad dalam mempelajari ilmu agama, fasya'a man qala sya'a, maka kita akan menjumpai orang yang berbicara seenaknya saja tentang fatwa-fatwa agama, tidak memiliki kapasitas. Jadi benar apa yang disampaikan oleh beliau murid Imam Malik tersebut, karena berkesesuaian dengan riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Wassalatu dinun, dan salat adalah agama, bahkan imaduddin. Tapi ketika Rasul menyebutkan salat, sebelumnya Rasul menyebutkan ilmu terlebih dahulu. Maksudnya apa? Berkesesuaian dengan riwayat yang lain, al ilmu qabla al amal, ilmu dulu sebelum amal. Kemudian ketika Rasul menyebutkan inna hadzal ilma dinun wassalatu dinun, fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mencari ilmu. Selektif, jangan asal. Karena banyak orang yang ikut kajian, mencari guru, tapi ketika salah mendapatkannya, ada yang menjadi teroris, ada yang menjadi sesat, ada yang keluar daripada syariat, ada yang meninggalkan sholatnya dengan dalih dia telah ma'rifat, telah bertoriko, tidak berpuasa. Ada yang keluar dari syariat. Ataupun ada juga yang justru malah menebar fitnah. Yang sunnah menjadi bid'ah. Yang sesuai dengan ajaran Rasul masih dalam ranah tauhid dianggap kafir, musyrik. Sehingga embrio seperti ini yang akan memudahkan seseorang untuk menghalalkan darah saudaranya sendiri. Orang beramal soleh yang berkesesuaian dengan syariatul Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, langsung dicap kafir, langsung dianggap musyrik. Padahal orang seperti ini juga tidak faham betul dengan kaidah fiqhiyah, dengan usul fikih tidak faham. Satu sisi dia berkata, untuk apa pakai fikih? Langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Lantas kau belajar Quran dari siapa? Lantas kau mempelajari sunnah dari siapa? Apakah langsung bertemu dengan Rasulullah?
Lalu kau katakan bahwa ketika kau mendapatkan satu dalil, kau pahami secara tekstual, lalu ada orang lain yang memahami secara substantif dari dasar-dasar hukum yang jelas pada syariatul Islam, kau katakan bid'ah. Tapi di satu sisi kau menggunakan metode mustalahatul ahadits. Kau klasifikasikan atau kau ikuti klasifikasi para ulama tentang pembagian hadis sahih, dhaif, maudhu, mu'an'an, musalsal, mudallas, gharib, marfu, matruk, hasan, hasan li ghairihi, mutawatirah. Apakah ada ini dari ajaran Rasulnya? Ini adalah hasil daripada ijtihad ulama. Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Semangat boleh, tapi jangan kebodohan mendahului akal sehatmu. Semangat iya, tapi kesombongan hampir menyerupai iblis. Iblis itu alim, iblis itu abid, ahli ibadah, melebihi para malaikat. Tapi ketika diuji untuk sujud kepada Nabi Adam, laisa bita'abbudin, bukan untuk berta'abbud menghamba kepada Nabi Adam, bukan, akan tetapi sedang menundukkan ego. Allah sedang mengajarkan ketawaduan dan patuh kepada perintah Allah. Hakikatnya itu. Memang secara tekstual kalimatnya Gusti Allah memerintahkan mereka bersujud kepada Adam. Tapi substansinya bukan itu. Iblis, dia mengatakan, hanya engkau yang pantas kami sujudi, kami sembah ya Allah. Adam tidak lebih baik dari kami. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kami ini, aku ini bin api, sedangkan Adam bin tanah. Masa iya saya harus tunduk kepada Adam ya Allah? Fa'aba wastakbaru wa kana minal kafiri. Iblis menolak. Lafad aba kata para mufassir, selain menolak, iblis menghendaki agar Allah sebetulnya menunjuk dirinya untuk mengurus seluruh makhluknya Allah, karena dia merasa sanggup. Karena apa? Sekelas malaikat saja mampu dilampaui oleh dia. Tapi wastakbara, dia menjadi sombong, menyombongkan diri. Karena merasa pengetahuannya, kehebatannya lebih daripada Adam, kealimannya lebih daripada Adam, ubudiyahnya lebih daripada Adam. Akan tetapi Allah membuat challenge pada saat itu. Jika memang kalian mampu, coba sebutkan nama-nama seluruh makhlukku. Bingung. Iblis terdiam pada saat itu. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam, fa'allama Adamal asma'a kullaha wa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Atau kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam nama seluruh makhluknya Allah, yang seluruh atau selain Nabi Adam tak ada yang mampu untuk menyamai pengetahuan Nabi Adam. Maka disinilah Allah mendeklar, inilah kenapa aku memilih manusia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga perlu sifat-sifat yang memang diridhoi Allah. Meskipun alim, meskipun ahli ibadah. Jadi kalau sombong bisa terjatuh seperti iblis. Itulah banyak orang-orang yang di masa kini menganggap dirinya lebih alim daripada yang lain. Tapi ternyata akan ditelanjangi ketika berhadapan langsung di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah yang alim, maka akan tampak kebodohannya. Disitulah baru tunduk kepalanya, meskipun dalam hatinya dia merasa kesal. Kenapa ada orang yang lebih alim? Kenapa aku bisa dipatahkan dasar-dasarnya, istidlalnya aku? Karena kesombongan tidak akan menjadikan seseorang menjadi mulia. Tapi ketawaduan, kata Rasulullah, man tawadhu'a lillahi rufi'a.
Siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi farada alaina bi talabil ilmi bi lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala muslimin, ala kulli muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Ayyuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin fadammir a'da'ana wa a'da'ad din. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wa man awanahum alladhina a'tadu ila rihabil muslimin. Allahumma ahlikis sahyuniyata ay zionisme wa man awanahum wa syaddid syamlahum wa farrij jamahum wa qallib tadbirahum wa abdil ahwalahum wa kharrib bunyanahum wa qassir a'marahum wa zalzil aqdamahum wa qarrib ajalahum wa saqihim babnani wa khudhum akhdan azizan muqtadiran ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim ikhwanana minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alladhina kanu fi Indonesia والذين كانوا في فلسطين والذين كانوا في الشام والذين كانوا في العراق والذين كانوا في مكة والمدينة والذين أينما كانوا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمات سلمنا وسلمهم سلامة عاجلا وارزقهم استقلالا تاما برحمتك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa sallu 'ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la dzikrullahi akbar.